Wahai Ali, apa yang kau bawa itu? Aku membawa makanan untuk anakku. Ali, aku sudah masuk hari kedua dengan anak-anakku belum makan. Bolehkah aku meminta makanan yang kau bawa itu? Kan berat nih Pak. Di rumah anak kandung belum makan. Ini ada orang sudah masuk 2 hari tidak makan. Maka Ali dengan sukarela makanan yang seharusnya untuk anak kandungnya itu diberikannya kepada tetangganya yang kelaparan ini Pak. Itu yang memberi makan dalam keadaan sukar itu. Pulang Ali bertanya Fatimah, mana makanan untuk anak kita Ali? Kata Ali, sudah aku pinjamkan kepada Allah. Maksudnya sudah disedekahkan. Maka kata Fatimah, aku dukung sikapmu Ali. Tuntung Fatimah istrinya Pak. Sebab bapak buat macam ni Pak. Ada otak abang tak bang? Anak nak makan abang sedekah sama orang. Jangan abang tidur di kamar malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Suatu hari ada seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah. Apa pengaduan dia kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, hati aku ini keras. Sembahyang udah rajin, tetapi hati ini masih keras. Qaswatul qulub. Hati aku ini keras ya Rasulullah. Bagaimana cara melunakkannya? Inilah kadang Pak ya, sedihnya kita umat Islam ini. Kadang ibadah sudah oke, cuman keras hati ini susah hilangnya. Ternyata memang ada cara untuk melembutkan hati ini Pak. Apa kata Rasulullah? Jika kamu ingin melunakkan hatimu, berilah makan kepada orang miskin. Ini ngasih makan orang miskin pas mau masuk Ramadan terus saja Pak, apa enggak keras hati itu? Hari-hari biasa enggak tanggung payah ngasih orang makan. Paling pas ada acara lah, di rumahnya ada kekah, ada syukuran, baru ngasih orang makan. Di hari-hari biasa payah betul Pak, dipancing-pancing betul ngajak makan, tak mau dia ngasih makan orang. Jadi rupanya salah satu amalannya itu Pak, kasih makan orang miskin. Rajin-rajin ngajak orang susah makan, baru bisa lembut hati ini. Jadi jika ada di antara kita yang berhati keras Bu, saya ingat wadah masjid Pak punya telekung dia. Telekung itu kan banyak digantung-gantung tuh Pak. Jadi masuklah orang maghrib, dia tidak bawa telekung, dia ambilnya telekung tuh, ngamuk ibu tuh Bu. Makanya kalau ke masjid tuh bawa telekung, kan keras hati nama itu Pak. Telekung tuh kan untuk sama-sama dipakai itu, macam dia yang punya Pak. Ada lagi, kadang dia terlalu banyak nyumbang di masjid tuh, tuh keras juga hatinya tuh Pak. Dia ngatur semuanya, itu ada juga. Macam dia yang punya masjid tuh Pak. Azab ada beberapa tuh di Pekanbaru yang seperti ini gitu. Donatur tapi berpuasa di masjid. Jadi ada pembebasan lahan di salah satu masjid di Pekanbaru ini. Jadi butuh uang banyak Pak untuk membeli rumah orang itu karena masjid itu tidak ada parkiran. Datanglah satu orang kaya,
Saya beli tanah ini semuanya, tapi semua masalah urusan masjid ini saya yang ngatur. Pengajiannya saya yang ngatur, tidak ada yang boleh ngatur selain dia. Akhirnya kata pengurus, tidak usah aja lagi Pak, biarlah kami ansur-ansur. Jadi kadang keras hati orang Islam ini memang terbukti masih banyak yang keras hatinya. Sahabat Rasulullah Pak, ada enggak yang keras hati? Bukan keras hati Pak, temperamen, tetapi pandai mengarahkannya. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keras itu Pak. Tapi beda kerasnya itu Pak. Pernah Khalifah Umar itu Bu mau menghukum orang Pak, mau dipukulnya tawanan, meludah tawanan itu ke mukanya. Enggak jadi dia pukul Pak. Heran orang, malah kena ludah. Tidak jadi dia pukul Pak. Ditanya sama beberapa orang sahabat, kenapa kau tidak jadi memukulnya Umar? Kalau aku memukulnya ketika dia meludahi aku tadi, aku memukulnya bukan karena Allah, karena sakit hati muka aku diludahkannya. Kita kalau sempat diludahkan orang Pak, menghukum orang Pak, turun 7 kali, cambuknya bisa 80 kali, dibuatnya kurang ajar kau ya, kau ludahkan muka aku. Akhirnya kita menghukum karena kita disakiti. Nah Khalifah Umar Bu, ditunggunya tenang hatinya dulu, baru dia balik lagi menghukum orang itu karena Allah. Makanya kata Umar, aku ingin menghukumnya karena Allah, bukan karena sakit hati dia meludahi mukaku. Beda kerasnya Pak. Sewaktu Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam Bu, kan keras dia tuh Pak. Apa katanya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, bila aku hidup dalam Islam, apakah aku hidup dalam keadaan benar? Iya Umar. Bila aku mati dalam keadaan Islam, apakah aku mati dalam keadaan benar? Iya Umar. Kalau begitu tidak usah sembunyi lagi ya Rasulullah, keluar kita, biar aku yang mimpin di depan. Keras Pak, tapi untuk kebenaran. Pergi dia ke Ka'bah tuh Bu, selesai tawaf, dipandangnya semua orang kafir itu. Siapa di antara kalian yang mamaknya mau menangis, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, maju kalian lawan aku. Tertunduk semua Pak, tidak ada yang berani satupun. Karena mereka tahu Umar bin Khattab tuh centeng pasar ukas namanya Pak. Belima pun mukul dia, azab betul dia, menyerah ini tidak akan mau Pak. Itu yang ditakutkan orang. Keroyok 5 Khalifah Umar tuh Bu, dilawannya Bu, walaupun diazab juga Pak, pokoknya menyerah ini tidak mau gitu. Jadi orang malas berurusan sama dia. Keras tapi digunakan untuk kebenaran. Nah ini boleh. Jadi cara melunakkannya apa tadi Bu? Rajinlah ngajak orang susah makan. Jangan ngasih makan orang kaya terus saja. Ini kalau orang kaya diajak makan Pak, orang susah jarang diajak makan. Nah, kadang kita ini terbalik Bu, baik itu ke orang atas bukan ke orang bawah. Kalau nraktir pimpinannya, di mana Bapak mau makan Pak? Di hotel mana biar saya bayarkan. Nah itu kalau bosnya Pak, pimpinannya malah diajak makan tempat bagus. Tapi ada beberapa orang Islam ini Pak yang mengamalkan itu, bawa makanan, ajak orang-orang susah makan. Nah itu rata-rata Pak cepat lembut hatinya. Tidak usahlah orang Islam yang rajin sholat lagi Pak, orang non muslim aja rajin ngajak orang susah makan bisa lembut hatinya Pak. Jadi ini dahsyatnya, kadang kita ini tahu amalan ini tetapi tidak mau mengamalkannya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, apa obatnya Pak? Usap kepala anak yatim. Tapi jangan diusap aja Pak, sulah kepala anak orang nanti. Maksudnya itu sayangi dia, beri dia makan dari apa yang kita makan. Ini kadang masjid apa ndak celaka jadinya Pak, uang anak yatim simpan beratus juta Pak. Jadi kadang orang malas mau nyumbang, tidak digunakan Bu. Anak yatim itu bukan butuh santunan sekali setahun, dia butuh uang tiap hari Pak. Dia butuh uang sekolah, beli baju. Kadang ada masjid disantuninya 2 kali dalam setahun, itu jadi handphone jadinya duit itu Pak. Jadi pengurus masjid sebetulnya harus bertanggung jawab mengenai sekolah anak yatim, pakaian dia, baru bisa lembut hati. Ini kadang pengurus masjid lagi keras-keras juga hatinya Pak, karena banyak uang anak yatim itu tidak tersalurkan uang anak yatim itu dengan benar. Kadang dulu ada masjid sudah dibagi-baginya anak yatim itu Pak, bersisa makan bersama pengurusnya Pak, makan uang anak yatim Pak. Kadang itulah makanya pengurus masjid itu juga bebannya berat Pak.
Memang akan ada yang protes, apa pula anak yatim dari zaman dulu kita tidak ada macam ini. Pokoknya Pak, asal baik itu lanjut aja lah terus. Yang orang tidak suka sama kita nih Pak, kalau kita tunggu orang suka sama kita aja semuanya susah kita hidup nih Pak. Ini orang disantuni anak yatim sekali setahun sekali apa, jadi susah dia mau baik itu jadinya Pak. Kadang mama beli VCD jadinya Pak, dapat dia uang santunan anaknya itu beli VCD, karaoke dia di rumah. Jadi ini yang membuat kadang masjid pun jadi bahaya jadinya, karena banyak uang jamaah yang tidak tersalurkan, hilang pula lah keberkahan masjid itu. Kadang masjid sibuk membangun Pak, padahal fungsi masjid bukan hanya untuk diperindah gitu aja Bu. Bagaimana masjid ini berarti untuk orang lain, bagaimana masjid itu bisa menjadi pusat untuk supaya ekonomi masyarakat terbantu. Ini coba lah, kadang dibuatnya menara tinggi-tinggi Pak, gunanya tidak ada Pak, kita udah ada pakai mic. Sedangkan toa sikit aja Pak, udah jauh-jauh kemana-mana perginya Pak, udah susah orang masjid sebelah ini sholat kita buat karena terdengar dia suara imam sini ke situ, suara imam sini ke sini pula Pak. Ini kadang bangun menara untuk lagak jadinya Pak. Itu membuat keras hati itu, karena masjid pun tidak bisa berarti untuk orang lain. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis Pak yang diriwayatkan oleh Tabrani? Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Ada Pak seorang pengurus masjid di Pekanbaru ini, umur sudah mendekati 70 tahun lebih, tapi belum ada makan bepantang lagi Pak. Semua dia makan. Apa yang menyebabkan bapak itu sehat? Sampai satu rombongan dia pergi keluar dari Pekanbaru nih Pak, orang kena COVID dia enggak Pak. Apa yang menyebabkan itu? Bapak itu tidak pernah makan sendiri. Berapa hadir jamaah malam tuh Pak, tuh ditawari makan semua tuh, makan. Diajak makan. Apa ndak sehat bapak tuh Pak? Pokoknya Pak ya, pantang makanannya itu satu yang pantang terletak Bu, apa aja bisa dimakannya. Ini kadang bau kambingnya Pak, sakit Pak, tahan lah. Karena suka makan sendiri Pak, ndak mau ngajak orang makan. Nah ini dahsyatnya Bu ya. Orang yang terbaik di antara kalian, orang yang memberi makan. Misalnya bapak seorang pengusaha, ada orang kerja sama bapak, itu bapak orang baik tuh, karena memberi orang makan. Syekh Nawawi Al-Banten Pak, dia menceritakan di dalam kitabnya Nasaihul Ibad tentang rahasia Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim ini Pak, dia tidak akan makan sore dan pagi kecuali bersama orang. Itu amalan Nabi Ibrahim itu Pak. Tidak pernah mau makan sendiri, harus ada tamu yang dia servis makan. Itu baik makan pagi ataupun makan sore. Kadang dalam riwayat disebutkan dia rela menempuh perjalanan sejauh 1 mil atau 2 mil. 1 mil 1,3 kilo, 2 mil hanya untuk mencari orang yang bisa menemaninya makan. Ini kadang anak berpesankan, jangan makan keluar nanti rebut sama kawan, nanti orang tuh congok nanti dapat sikit nanti. Dari kecil aja diajarkannya anaknya pelit Pak. Jangan bawa makanan keluar, nanti dimakan sama kawan nanti. Apa ndak kikir jadinya anak besok jadinya tuh Pak kan. Makanya anak sekarang kekeras hati Pak. Disuruh tidur ndak mau, disuruh sholat payah karena dia pelit. Dia diajarkan pelit oleh bapaknya, oleh mamanya. Asal ada makanan enak, datang kawannya manggil adek, ndak boleh main. Nah mamanya yang jawab Pak, suruh anak makan, cepat makan nanti minta nanti. Kalau udah beli makanannya, ada kawannya di rumah suruh pulang anak tuh, pulang dulu ya, nanti mamanya nyari. Nah, dia mau makan di rumah tuh. Apa ndak kekeras hati anak sekarang nih Pak? Bapak tahu ndak sekarang yang paling banyak masuk rumah sakit jiwa siapa Bu? Anak-anak Pak. Mereka kena kejiwaan karena masalah HP. Jadi sekarang penghuni rumah sakit jiwa rata-rata anak-anak, mereka kena
kecanduan HP ini Pak. Hatinya keras, tidak bisa diajak lagi berbuat baik. Jadi maka kalau anak ada makanan, mau main keluar nak, ya kalau kawan minta kasih ya, harus dipesankan gitu Pak, diajar dia dari kecil itu. Walaupun nanti Pak menangis dia pulang direbut kawannya, kalau di luar jangan pelit, kalau memang tidak mau ngasih makan di rumah, gitu caranya Pak. Jangan disuruh kawannya pulang, pulang dulu ya sayangnya, pulang nanti mama nyari nanti. Apa kata Rasulullah SAW Pak? Surga itu terdapat sejumlah kamar. Ada kamar yang paling indah Bu. Kamar itu dari dalam itu terlihat keluar, saking indahnya Pak, terlihat dari dalam itu keluar. Jadi view-nya jelas terlihat. Kemudian seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar indah seperti itu? Jadi Bu ya, salah satu kamar yang indah itu luasnya tidak pula kira-kira Bu, kalau di kilo kan 63 kilo Pak, dari sini ke Perawang Pak, orang yang punya rumah indah itu. Janganlah kita pikirkan macam itu betul rumah berkelebihannya Ustadz nih Pak, karena surga itu seluas langit dan bumi Pak, kecil tuh Bu. Orang yang terakhir masuk surga aja Bu, dia disuruh pejamkan mata, kau bayangkan seindah apa yang kau ingin, dapat dia Pak segitu. Itulah saking luasnya. Jadi 63 km itu belum seberapa lagi tuh. Ditanya untuk siapa rumah kamar-kamar seperti itu ya Rasulullah? Untuk orang yang senang memberi orang makan. Ma min muslimin yut'imu akhahu hatta yusbi'ah wa yasqihi hatta yurwiyah illa ba'adahu Allah Ta'ala minan nar. Satu orang aja kita kasih orang makan Pak, kasih dia minum, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Kadang amalan yang sedikit tuh Pak bisa membawa kita ke surga. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Balad Pak, di situ dikatakan Allah, tahukah kamu apa kiranya jalan yang mendaki sukar itu? Apa jalan yang susah itu? Yaitu memberi makan pada hari kelaparan. Ingat Bapak kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia pulang ke rumah, bertanya dia kepada Fatimah, wahai Fatimah, adakah yang bisa kita makan siang ini? Kata Fatimah, maaf Ali, tidak ada makanan yang bisa kuhidangkan, tetapi aku punya uang, yang uang ini hanya cukup untuk makanan anak kita Hasan dan Husain. Bawalah uang ini ke pasar Ali. Pergilah Ali ke pasar membawa uang itu. Sampai di pasar dibeli makanan 2 bungkus. Dibawalah makanan ini pulang Pak. Ini Ali kelaparan, Fatimah kelaparan. Dibawa makanan ini pulang. Dalam perjalanan pulang jumpa tetangganya. Apa kata tetangganya yang miskin ini? Wahai Ali, apa yang kau bawa itu? Aku membawa makanan untuk anakku. Ali, aku sudah masuk hari kedua dengan anak-anakku belum makan. Bolehkah aku meminta makanan yang kau bawa itu? Kan berat nih Pak. Di rumah anak kandung belum makan. Ini ada orang sudah masuk 2 hari tidak makan. Maka Ali dengan sukarela makanan yang seharusnya untuk anak kandungnya itu diberikannya kepada tetangganya yang kelaparan ini Pak. Itu yang memberi makan dalam keadaan sukar itu. Pulang Ali bertanya Fatimah, mana makanan untuk anak kita Ali? Kata Ali, sudah aku pinjamkan kepada Allah. Maksudnya sudah disedekahkan. Maka kata Fatimah, aku dukung sikapmu Ali. Tuntung Fatimah istrinya Pak. Sebab bapak buat macam ni Pak, ada otak abang tak bang? Anak nak makan abang sedekah sama orang. Jangan abang tidur di kamar malam ini. Tidurlah bapak ruang tamu jadinya. Karena ini kan berat nih Pak. Itu yang maksudnya mendaki lagi sukar itu. Itulah amalan yang sulit diamalkan oleh orang Islam. Dia hanya bersedekah kalau dia dalam keadaan lapang. Kalau dalam keadaan sempit dia nak mau. Nah itulah amalan yang dahsyat itu Pak. Memberi makan padahal kita dalam keadaan lapar. Itu yang muslim tuh Bu. Itu yang orang muslim.
Ingat Pak, dalam kajian ahli ibadah yang masuk neraka, ada di situ disebutkan seorang ahli ibadah, diceritakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia ini setiap malam tahajud, setiap hari sholatnya berjamaah. Sampai suatu ketika begitu dia mau beruduk tengah malam, ada sosok makhluk yang keluar dari sumurnya Pak. Bertanyalah dia, siapa kau? Apa kata makhluk yang muncul ini? Aku malaikat Allah. Bangga dia Pak. Dia merasa bangga karena apa Bu? Malaikat yang datang, ngeri betul amalan aku nih. Belum pernah orang didatangi malaikat, dia datangi malaikat Bu. Senang hatinya, malaikat datang Pak, karena dia mungkin rajin ibadah nih menurut dia. Kemudian ditanyanya kepada malaikat ini, untuk apa engkau memunculkan diri? Aku ingin mencatat hamba-hamba pecinta Allah. Itu tugas aku. Semua ada dalam buku yang kubawa ini. Dengan bangga pula dia bertanya, apakah ada namaku di dalamnya? Apa kata malaikat ini? Setebal ini buku ini, tidak ada namamu di dalamnya. Wah, stres dia langsung Pak. Masa tidak ada namaku di dalamnya? Tidak ada. Alangkah celakanya aku. Setiap hari aku sholat berjamaah, setiap malam aku dingin betul hari aku tetap tahajud, aku tetap beruduk seperti biasanya. Masa tidak ada namaku di golongan hamba-hamba pecinta Allah? Kata malaikat ini, bukan kami tidak tahu kau bangun tengah malam ini, bukan kami tidak tahu kau ke masjid tiap waktu itu. Cuman Allah melarang kami menuliskan namamu di golongan pecinta-pecinta Allah. Apa sebabnya? Kau rajin ibadah, tapi kau suka memamerkan amalmu kepada manusia. Kan kita banyak Pak, ngaji disuruh anak kamera, videokan papa nak. Alhamdulillah, nampak muka papa. Upload di WA. Tahajud malam, buat status Pak. Jangan lupa tahajud karena Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kan inilah Pak ya. Apa aja mau dipamerkan dia amal dia. Dia ada orang Pak menceritakan amalannya bukan untuk maksud riya. Ada? Kita tahu tuh Pak. Orang yang tak suka pamer tapi dia menceritakan amalannya. Contohnya Bu, banyak para ulama pada masa lalu, apa amalannya malam dikasih taunya besok pagi. Alhamdulillah aku malam tadi bisa beristighfar sekian, aku bisa tahajud sekian. Tapi untuk memotivasi orang, dia kan nampak orang yang pamer tuh Pak. Dia rajin tahajud malam, pagi nguap-nguap dia di masjid Pak. Alhamdulillah. Enggak juga orang bertanya. Banteng nguap balik. Capek betul lah. Enggak juga orang tanya ke dia ngomong, enggak nampak aku nguap dari tadi. Ngapa Pak? Tahajud malam tadi tak berapa ratus rakaat, agak sakit kakinya. Habis itu ngaji pula, panjang lah ngaji semalam tuh. Jadi dia supaya orang tahu apa amalan dia. Kalau dia puasa Bu, sengaja duduk di pintu kalau ada acara makan itu. Nanti ditawarin, Kak makanlah Kak. Saya puasa, enggak tahu nih hari apa, kok kuatlah tuh Pak. Tahulah orang semua, puasa ibu nih rupanya. Orang puasa sunnah Senin Kamis, dia Selasa Pak. Pokoknya asal orang tahu amalan dia. Jadi ini kena nih Bu ya. Orang suka memamerkan amalnya kemana-mana. Kemudian kata malaikat ini, kau asyik beribadah, kau tekun beribadah, tapi kau tidak pernah tahu ada tetangga kau yang lapar. Kau tidak pernah mengunjungi tetanggamu yang sakit. Jadi makanya Allah melarang kami untuk menuliskan kau menjadi hamba pecinta Allah. Rupanya tidak cukup dengan sholat kita ini aja, harus peduli sama orang Pak. Ada nak tetangga kita nak makan, makanya kita sholat berjamaah itulah gunanya itu Pak, saling menguatkan satu sama lain. Ada dapat info nih, bapak tuh udah berapa hari tidak kerja, nampak itu ada yang dimakan tanda. Itulah kita jadi jamaah tuh Pak kan. Tanyalah, jangan sampai nanti tak makan lah orang. Jadi ingat saya dulu tuh ya Bu ya, bukan pula saya dalam keadaan senang pula. Pas di rumah masjid itulah terdengar Pak,
Ada tetangga yang makan kecap aja udah berapa hari ini. Waduh, sementara kita ada lauk di rumah, Pak. Kejarkanlah sebentar. Jangan hanya untuk kita, kadang orang membuang lauk aja ya Pak ya. Tapi tetangga kami non muslim Ustaz, dia manusia tuh Pak. Tetap juga kita perhatikan. Jangan sampai tetangga kita orang non muslim bu kelaparan, dia biar aja lah, pandailah dia tidak agama Islam, tidak boleh Pak. Tetap kasih dia makan karena dia manusia, dia punya hak sebagai tetangga dan dia adalah manusia. Nah, jadi di sini terlihat ternyata memperdulikan orang lapar itu bisa melembutkan hati kita, karena kepedulian kita jadi tinggi jadinya Pak kepada orang. Salah satu contoh, Mullah Fatih Ali. Dia ini mengelola sejumlah lahan pertanian di desanya Pak. Rupanya terjadilah Bu wabah macam kita sekarang nih ya. Ambruk ekonomi masyarakat di sana Pak. Menderita kelaparan. Masyarakat menderita kelaparan macam kita ini sekarang Pak ya, pandemi. Itu pun kena makan juga kan Bu ya. 300.000 jadi 188 Pak yang keluar jadinya. Tambah nanti dari lurah aturan 5 Indomie ya, sampai nanti sikit-sikit Pak. Tinggal satu lagi Pak. Orang sedang susah malah dimanfaatkan dia. Ini bukan kelas atas saja Pak. Turun temurun Bu, enggak usah itu lagi. Caleg aja azab dibuat. Berapa orang semuanya Bu? Kasih atau potong-potong tuh Pak. Dari bapak ini ke sini kurang 50, dari bapak ini kurang 50. Tinggal 50.000 lagi. Total di 250. Jadi memang makan ini orang sholat pun kadang aman aja sama dia tuh Pak. Enggak ada masalah sama dia. Dia halal juga sama dia semuanya. Padahal dia tahu agama. Kotak-kotak infak masjid ini azab kena bongkar kadang sama orang masjid sendiri aja Pak, bukan orang lain yang bongkar. Makanya ada masjid Bu, saya suruh hitung duit harus disaksikan security di bawah CCTV. Kalau ndak lewat Pak, ndak ada Pak. Bentuk saya soleh tasbih di tangan lewat juga duit buat. Tak bisa dipercaya Pak. Kalau soal duit nih Bu ya, ndak ada peduli orang Bu. Syukur aja kita ini mungkin tidak di bidang itu, kalau tidak teman yang jahat lah mungkin Pak. Kalau soal duit nih, ekonomi orang sedang sulit di daerah itu Pak. Dan lahan pertanian dia ini banyak yang kena. Rupanya ada satu lahan pertaniannya itu yang menghasilkan. Apa yang dilakukannya Pak? Diumumkannya di masjid, pergi dia ke masjid. Semua masyarakat manfaatkanlah apa yang ada di ladang saya ini, ambil semua hasil panennya sesuai kebutuhan. Padahal dia dalam keadaan susah tuh Pak. Tapi ditengoknya masyarakat lapar, disuruhnya orang ambil apa, ndak lembut hati itu jadinya Pak. Sebanyak tuh orang yang mendoakan dia jadinya. Ambil semuanya, ambil sesuai kebutuhan. Berbondong-bondonglah orang pergi ke tempat Mullah Al-Fatih ini Pak, mengambil hasil panennya. Kemudian Bu, dia pun sibuk di ladang dia itu membagi-bagikan ke orang itu Pak. Mana diambil, mana untuk kebutuhan, silakan ambil. Setelah semua dipanen, kemudian dia perintahkan orang kumpulkan batang-batang kering, tumbuhan dan bulir-bulir yang masih tersisa biar bersih tanah itu. Apa kata pegawainya Pak? Pak Mullah, masih banyak hasilnya lagi, rasanya tadi udah habis dah. Masih banyak yang bisa dipanen tuh. Rupanya ada juga lagi Pak. Kemudian dipanen lagi. Dan anehnya Pak, umumnya tanah pertanian waktu itu setelah dipanen dibiarkan dulu. Kan rata-rata gitu Pak ya, orang nanam padi pun gitu juga. Sudah dipanen kan dibiarkan dulu Pak. Tapi ini timbul keajaiban Bu. Tanah yang sudah dipanen ditanam lagi, tumbuh lagi Pak. Tetap menghasilkan dia Bu. Sementara mineral-mineral yang hilang itu kembali balik di kebun dia itu. Nah, inilah yang maksud Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai,
masing-masing tangkai berbuah 100. Itulah kedahsyatan orang yang mau memberi orang makan nih Pak. Kita ingat waktu Madinah musim paceklik, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sudah tidak ada jalan lain lagi. Masyarakat mengadu, bagaimana nih Khalifah, kita belum makan lagi. Insya Allah sore ini akan ada jalan yang diberikan oleh Allah. Rupanya maksudnya jalan dikasih Allah tahu Pak. Utsman bin Affan baru pulang dari Syam membawa barang-barang makanan untuk dijual di Madinah. Dalam riwayat disebutkan berapa Bu? Beratus onta tuh penuh dengan bahan makanan Pak. Dia mau dagang rencana itu, rencana Utsman bin Affan. Terdengar Utsman bin Affan sampai di pintu gerbang kota Madinah, pedagang-pedagang di Madinah langsung menyerbu Utsman. Utsman, jual sama kami barang ini, tidak usah kau jualan lagi. Kami kasih untung 2 kali lipat. Kan banyak kelakuan orang apa Pak? Tahu dia barang itu sulit, dia jual dengan harga tinggi. Orang Islam pun banyak buat macam ini. Dipersulitnya orang Pak. Orang sedang butuh, dinaikkannya barang itu. Kata Utsman bin Affan, kok berani kalian ngambil ngasih untung 2 kali lipat? Madinah sedang payah sekarang. Biarlah kami aja yang ngambil ini. Oh, jadi orang sedang sulit di sini. Iya. Ada enggak yang bisa ngasih lebih dari 2 kali lipat? Oh, nunjuklah pedagang lain, Pak. Akulah 4 kali. Yang lebih dari 4 kali. Manalah ada lagi Utsman. Itu udah tinggi betul itu. Enggak sanggup kalian kan? Enggak sanggup Utsman. Aku mau ngasihkan kepada yang bisa memberikan aku untung 10 kali lipat atau lebih. Siapa itu Utsman? Allah. Man jaa bil hasanati falau athru amsalihha. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat akan diganti oleh Allah. Semuanya Pak diberikan secara cuma-cuma dan gratis oleh Utsman bin Affan kepada penduduk Madinah. Makanya sampai hari ini uang Utsman bin Affan tetap abadi Pak. Sampai hari ini uang Utsman bin Affan masih ada. Itulah yang dibangunkan Bank Utsman bin Affan oleh pemerintah Arab Saudi. Sekarang uang Utsman bin Affan itu dibuatkan hotel. Dan itu murni uang Utsman bin Affan. Memang tidak habis-habis duit sampai hari ini Pak. Sama dengan jamaah haji Aceh, yang dulu pernah seorang kaya di Aceh dibelinya tanah di sekitar Masjidil Haram. Rencananya Pak untuk orang Aceh pergi haji, jadi tidak perlu nginap di situ aja. Karena pelebaran masjid kena tanah dia tuh Pak, tapi tetap dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dibangunkanlah uangnya itu hotel. Nah jadi sampai hari ini jamaah haji Aceh akan mendapatkan hasil dari tahun 2006. Satu orang jamaah Aceh dapat 4 juta dari hasil hotel itu. Nah, itu Pak, itu adalah sumbangan rakyat Aceh. Jadi sampai hari ini Pak, rakyat Aceh siapa yang naik haji dapat jatah 4 juta rupiah. Uang bagi hasil hotel dari orang yang sudah lama meninggal padahal. Uang tetap abadi jadinya. Ini uang simpan di rumah Pak. Apa enggak jadi penyakit jadinya? Apa enggak keras hati ini Bu, mau keluar rumah berkali-kali ngetes pintu kunci rumah tuh Pak. Mau ke masjidnya berkali-kali ngetesnya. Taruh bawah pot, nampak ada orang nampak enggak, tariklah lagi bawah pot Pak. Habis hati itu dibuatnya Bu. Ini kadang Pak berbuah mangganya diambil anak-anak demam dia 3 hari. Mangga cuman Pak nak ambil. Sakit ibu gara-gara mangga ini. Bukan itu Ustaz. Kalau minta baik-baik pasti saya kasih. Tanda nak dapat loh maka diambil orang. Orang kan kalau udah kehilangan kan itu terus gayanya Pak. Sendal hilang di masjid. Heran saya nengok orang maling nih Ustaz. Minta dia baik-baik saya kasih ini sendalnya. Saya bilang cobalah Bapak pikir Pak. Beratus sendal orang, kenapa sendal Bapak yang dipilihnya? Seharusnya Bapak mikir tuh. Ada berarti kesalahan kita tuh. Beratus sendal orang, apa sendal kita yang diambilnya? Berpuluh Honda orang, apa Honda kita yang dicuri? Seharusnya kita mikir Pak. Berarti ada hak orang yang tidak kita tunaikan. Atau misalnya harus hilang padahal kita orang baik, kita sabar, Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Kan itu aja sebetulnya Pak. Ada seorang ibu Bu, ini dikisahkan di dalam kitab Al-Tanuji
al-faraj ba'da as-sidah. Jadi ibu ini Pak, dia ibu yang sangat soleha. Dan dia ini memiliki seorang putra, putranya itulah yang menjadi tulang punggung keluarganya. Jadi anaknya ini sering bepergian jauh. Anaknya sering bepergian jauh, ibunya terus menunggu anaknya ini kapan pulang. Hingga pernah pada suatu kali ibunya sampai putus asa Pak, karena anaknya ini tidak kunjung datang. Persediaan makanan di rumah ibunya sudah habis, tinggallah makanan terakhir siang itu. Baru mau menyuap makanan suapan pertama, datang orang di pintu. Bu, saya lapar Bu, boleh saya minta makan? Diletakkan balik Pak suapan dia yang pertama itu, dikasihnya makanan itu kepada pengemis itu, biarlah dia menahan lapar. Selang beberapa hari kemudian anaknya pulang Pak. Apa kata anaknya ini? Ibu, aku mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Setelah beberapa hari aku melintasi jalur daerah tertentu Bu, rupanya aku terjebak. Aku dikepung oleh beberapa ekor singa. Di jalan itu Pak, singa menghadangnya. Aku pun berusaha memegang erat punggung keledai yang aku naiki, tapi rupanya singa ini Ibu, diserangnya keledai itu. Keledai bisa lari, kuku singa itu sempat meroyak baju aku. Ketika cakarnya menghantam badanku Bu, aku tercengang, bahkan hampir hilang ingatan. Dan singa ini pun menyeretku ke dalam belukar yang tidak jauh dari situ. Dia siap akan menyantapku. Masih sadar dia Pak. Tiba-tiba aku melihat seorang yang berbadan besar, wajah dan bajunya putih cemerlang. Dia langsung memegang singa itu tanpa senjata. Dia angkat singa itu, dia usir, singa itu pun berlari pergi, kemudian orang itu menghilang. Tapi sebelum dia pergi Bu, dia mengatakan satu suapan dengan satu suapan. Cuman itu dibilangnya. Setelah itu aku berusaha mencari laki-laki itu Bu. Sampai hari ini aku bingung apa maksud kata-katanya satu suapan dengan satu suapan. Maka kata ibunya sambil menangis, waktu kejadian itu Nak, ibu dalam keadaan lapar. Kemudian di jam yang kau ceritakan itu, seseorang datang meminta kepada ibu, pada waktu itu ibu akan menyuap makanan. Satu suap makanan yang diberikan ibunya itu menyelamatkan anaknya dari suapan singa. Jadi dahsyat Bu, sedekah ini bisa mantul dia. Selamat anaknya gara-gara sedekah sesuap makanan ibunya untuk orang yang lapar itu. Kalau kita tuh Bu sedang suap makanan, maaf ya Pak, lain kali aja datang ya. Nah, ini belum, enggak bisa, enggak. Kita banyak enggak daripada iyanya. Kalau orang minta sedekah di jalan, memang betul Pak. Kita janganlah kalau mau buat baik ini harus berpada-pada kata orang. Jadi kalau pengemis dalam Islam ini pun tidak boleh diberi. Rasulullah pernah Bu berpas-pasan dengan pengemis di depan pintu masjid. Kata Rasulullah, apa yang ada di rumahmu? Yang ada di rumahku hanya gentong air ya Rasulullah. Awak gentong air itu kemari. Bawa gentong air itu Pak. Dilelang oleh Rasulullah, siapa yang mau gentong air ini? Berapa ya Rasulullah? Yang nawar paling tinggi. Ada yang nawar 4 dirham ya Rasulullah. Oke, ambil. 1 dirham 70.000. Jadi gentong itu harganya 280.000. Dibagi 2 oleh Rasulullah uangnya, separuh untuk keluarganya, separuhnya lagi Pak dibelikan kapak dengan tali, disuruh dia kerja. Nah, tak boleh ngemis. Kadang kita ini kan ngomongnya enak aja Bu, ala 1000 nak bisa bikin kita miskin Ustaz, nak bikin kita kaya. Betul Pak, tapi dia nular. Misalnya ada tukang koran 2 orang, ada pengemis 1 orang. Bapak kasih pengemis ini 2.000, yang tukang koran tuh ngobrol dia berdua Pak. Enak ngemis kita lagi, tinggal gini Pak 2.000. Nggak perlu kita jualan koran, untung 300 perak, ya akan nular jadinya tuh Pak. Jadi maksud kita baik belum tentu akan baik nanti jadinya.
maka dipampang dekat SKA dulu Pak ya. Dalam undang-undang nomor berapa itu, siapa yang memberi pengemis di jalan akan didenda 40% dari yang dia berikan. Bukan pemerintah jahat, karena dia akhirnya banyak dia jadinya Pak, makin menular dia jadinya Bu. Dulu ingat saya belum puasa pernah digerebek oleh polisi di hotel Jalan Imam Bonjol dulu tuh beberapa tahun yang lalu. Pengemis semua Pak, nginap di hotel Pak. Adalah mentornya Bu, cara memelas yang baik, cara memancing hibah orang ada rupanya Pak. Adalah mentornya rupanya, terlatih mereka tuh Bu. Nah, jadi kalau makan yang diminta ya, kasih makan, berarti memang lapar Pak. Nah yang berikutnya ini Bu, kejadian nyata pada baru-baru ini, seorang ibu berumur 86 tahun jatuh dari tangga. Uzur betul nih Pak, 86 tahun. Kemudian anaknya yang setia menemaninya, menjaga ibunya, melihat ibunya terjatuh itu langsung dibawa ke rumah sakit terdekat Pak. Setelah diperiksa dokter di Solo, kata dokter ini hasilnya itu hanya 10% nyawa ibu Anda bisa diselamatkan. 10% lagi Pak. Orang udah setua itu keselamatannya hanya 10% lagi. Tapi kata dokter, kami akan berusaha semaksimal mungkin Bu. Kami usahakan supaya kesehatan ibu Anda ini bisa pulih lah. Pas waktu jam 10 malam agak-agak sadar ibunya Pak, dipanggilnya anaknya dalam keadaan dia sakit itu. Apa yang ditanyakan dia Bu? Berapa tabungan yang kita punya? Itu yang ditanya dia ke anaknya Pak. Kata anaknya, di bank ini sekian Bu, di bank ini ada juga segitu. Kata ibunya lagi, coba kau ingat ada lagi enggak di tempat lain? Ada Bu, di BMT. Kemudian kata ibunya itu, coba nak ambil semua uang itu, coba sedekahkan kepada orang yang tepat untuk menerimanya. Akhirnya di besoknya diambil anaknya semua uang itu dari ATM, kemudian mulai disebarkannya Pak. Setelah dia bersedekah sekitar 80% dari uang yang ada di bank itu, begitu diperiksa dokter, kata dokter, subhanallah, kesehatan ibu Anda 60% lebih naik daripada kemarin. Mulai membaik Pak. Melihat keajaiban itu, apa kata dia kepada anaknya? Nak, coba tambah sedekahnya itu seperti semula. Berapa uang itu sisa, coba sedekahkan. Akhirnya ibu ini Bu semakin membaik, akhirnya sembuh. Walaupun dia akan mati juga Pak ya, setiap manusia ini. Tapi ternyata betul kata Rasulullah bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa sekarang banyak rumah sakit Awal Buros sama Aulia Hospital itu tangga Pak? Udah sebesar-besar itu ramai juga orang kan Bu ya. Artinya apa? Sudah banyak orang pelit sekarang nih Pak. Sudah banyak orang pelit. Ada yang rajin nyumbang, tidak ditulis namanya Pak, sakit hati yang marah dia ke pengurus. Kenapa tidak ditulis nama saya nyumbang tuh? Tolonglah letakkan di atas. Kan adalah orang yang minta Pak, nomor 1 itu dia, nama dia donatur tetap. Nah itulah maka tidak sembuh-sembuh penyakit kita tuh Pak. Atau penyakit besar Bu, penyakit diabetes, sedekah 10.000, panjanglah doanya Pak, minta sembuh lah, minta apa, mana bisa Pak. Nah jadi ini obat untuk melunakkan penyakit, rajinlah memberi. Nah kita ingat Bu, di masa Nabi Sulaiman alaihissalam ada seekor burung Pak, dia bersarang di atas pohon di depan rumah orang. Jadi dia ini Bu, kicaunya tuh ribut Pak. Karena kicaunya tuh ribut, orang punya rumah dia lempar pakai batu. Burung ini mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Aku nak ganggu dia, dilemparnya aku pakai batu. Awak tinggi di atasnya, dia tidak tahu Pak bahwa suaranya itu ribut. Maka kata Nabi Sulaiman, dipanggil jin 2. Kalian jaga, kalau sempat dilemparnya lagi, lemparkan pula dia. Itu tugas jin nih. Besoknya ngadu burung ini lagi. Aku dilempar dari pakai batu Sulaiman. Oh ngamuk Nabi Sulaiman, mana jin yang aku tugaskan tadi? Dipanggil lah jin dua-duanya. Kalian kan aku bilang kemarin, kalau sempat dilemparnya lagi,
lempar pula dia badannya itu. Jin ini dalam keadaan letih datang, Pak. Belum kami lemparkan dia Sulaiman, kami lebih dahulu dilemparkan oleh malaikat ke timur dan ke barat. Malaikat duluan yang melemparnya. Penasaran Nabi Sulaiman, dipanggilnya lah orang yang punya rumah itu. Apa yang kau lakukan pagi ini? Dijawabnya apa, Pak? Tadi di saat aku akan memakan roti, seseorang lapar datang meminta roti itu untuk dia makan karena dia belum makan. Itu yang kuberikan. Maka kata Nabi Sulaiman, makanan yang sedikit kau berikan itulah yang menyebabkan engkau diselamatkan oleh Allah. Jadi sedekah itu bisa juga menolak bala, Pak. Jadi kalau kita bukan hanya untuk melembutkan hati, bala akan terhindar. Ada ya, Pak ya, kadang orang ini dia ini menganggap bahwa kalau sedekah itu akan berkurang uangnya. Sebetulnya uangnya makin bertambah. Tambahan uang itu dari mana nampaknya, Bu? Sholat kita makin enak, hati kita ini makin baik. Jadi kalau ada di antara bapak, ibu yang keras hati, dia aja yang mau didengar, melawan kepanjang aja dia, Pak. Kalau sempat tidak diterima pendapat rapat, pindah masjid dia, Pak. Pindah dia ke sebelah, jalan dia jauh-jauh. Ini tolonglah, rajin-rajinlah ngasih orang miskin makan, supaya hati itu lembut. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.